Dan di situ terlihatlah ada sosok seperti nenek-nenek bungkuk dengan wajah yang sangat menyeramkan. Mengenakan kebaya berjalan dengan tongkat menuju ke arahnya. Seketika itu Patrick langsung gemetaran hingga bulu kuduknya meremang saat melihat sosok nenek tua itu terus berjalan menghampirinya. Selamat datang di channel Menjelang Senja. Kali ini saya akan membawakan treat horor tentang Tersesat di Gunung Cermai tahun 2008 yang dibagikan oleh akun @rama_komarujaman di sosial media X-nya. Kisah kali ini pengalaman nyata dari seorang pendaki bernama Patrick yang berasal dari kota Jakarta. Yang waktu itu Patrick dan teman-temannya sedang mendaki gunung tertinggi di Jawa Barat, yaitu Gunung Cermai. Namun tak disangka saat mereka berada di Gunung Cermai, banyak sekali terjadi kejadian aneh, disertai beberapa penampakan makhluk halus, dan bahkan sampai membuat mereka tersesat di Gunung Cermai. Lalu bagaimana kisahnya? Inilah kisahnya. Pada suatu hari, Patrick dan Alpin berencana mendaki Gunung Cermai untuk pertama kalinya. Setelah sebelumnya pernah mendaki Gunung Sumbing dan Salak. Dan kebetulan waktu itu Patrick mempunyai teman, orang Kuningan bernama Irma, yang sebelumnya pernah bertemu di suatu konser musik di daerah Bekasi. Dan sebelum pergi ke Gunung Cermai, kala itu Patrick dan Alpin terlebih dahulu mencari informasi melalui warnet. Lalu di kemudian harinya, berangkatlah Patrick dan Alpin menggunakan bus dari Jakarta menuju Kuningan. Yang sebelumnya sudah mengontak Irma dan ia juga setuju untuk menemani Patrick mendaki. Lalu singkat cerita, sampailah Patrick dan Alpin di terminal Kuningan sekitar jam 5 sore. Dan di sana Irma sudah menunggu kedatangan Patrick dan Alpin bersama temannya Hendra. Lalu kemudian langsung mengajak Patrick dan Alpin menuju rumah Irma, yang ternyata tempatnya berada di kaki Gunung Cermai. Tapi meskipun tinggal di kaki Gunung Cermai, Irma dan Hendra ini belum pernah naik Gunung Cermai sama sekali. Sesampainya di rumah Irma, mereka pun mengobrol panjang lebar sembari mempersiapkan perlengkapan pendakian. Lalu setelah itu di malam harinya, mereka pun memutuskan untuk memulai pendakian tanpa pamit terlebih dahulu ke Ibu Irma. Karena waktu itu Ibu Irma sedang pergi ke masjid, dan kata Irma sendiri sudah terbiasa pergi tanpa berpamitan. Kemudian mereka berempat pun menuju pos perizinan terdekat. Namun saat itu Hendra menyarankan tidak perlu pergi ke pos perizinan dengan alasan dia orang kampung sini. Patrick dan Alpin akhirnya menurut saja. Lalu Patrick mengeluarkan kompas sebagai patokan arah yang menunjukkan puncak ada di arah timur. Perjalanan pun dimulai. Hendra memimpin perjalanan melalui ladang-ladang warga dan menembus hutan pinus yang dipenuhi semak belukar yang ditebas Hendra menggunakan parang. Dan setelah sekian lama berjalan, ternyata jalan yang mereka lalui langsung tembus ke jalur utama, yaitu via Palutungan yang tepatnya sebelum pos 3 Paguyangan Badak. Dan mereka pun terus mendaki hingga pos 4. Sesampainya di pos 4, mereka pun memutuskan membuka tenda dan sekitaran pos 4. Setelah tenda jadi, mereka ngopi dan makan-makan. Setelah itu memutuskan untuk istirahat tidur. Tapi karena tenda yang mereka bawa hanya cukup untuk 2 orang, akhirnya Patrick dan Hendra memutuskan tidur di luar, di depan tenda. Tapi malangnya malam itu Patrick tidak bisa tidur, sedangkan jam menunjukkan jam setengah 1 malam. Karena tidak bisa tidur, Patrick pun memutuskan untuk duduk sambil menyalakan sebatang rokok. Di sana pun Patrick melihat Hendra yang sudah tertidur pulas ditandai dengan dengkurannya. Lalu tak lama kemudian, tiba-tiba Patrick mendengar suara seperti orang yang berjalan di semak-semak di depannya. Sontak saja Patrick terkejut, lalu menyorotkan senter ke arah semak-semak.
Dan di situ terlihatlah ada sosok seperti nenek-nenek bungkuk dengan wajah yang sangat menyeramkan. Mengenakan kebaya berjalan dengan tongkat menuju ke arahnya. Seketika itu Patrick langsung gemetaran hingga bulu kuduknya meremang saat melihat sosok nenek tua itu terus berjalan menghampirinya. Sontak saja Patrick langsung membuang rokok di tangannya lalu masuk ke dalam tenda dan membangunkan Alpin untuk bertukar posisi. Dengan tidak mengatakan kalau barusan Patrick baru saja melihat sosok nenek-nenek tua yang sangat mengerikan. Singkat cerita, keesokan harinya, Patrick tidak menceritakan tentang kejadian semalam kepada teman-temannya karena khawatir membuat semua orang jadi takut. Mereka pun membuat sarapan dan setelah sarapan, mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak. Tapi ada yang aneh, tak satu pun pendaki yang mereka temui di sepanjang perjalanan. Lalu sekitar 6 jam berjalan, mereka pun tiba di puncak dengan keadaan yang sangat sepi. Di sana mereka hanya bisa berpikir positif saja. Mungkin karena waktu itu hari kerja, sehingga sepi pendaki yang muncak. Lalu sekitar setengah jam di puncak, barulah datang satu rombongan pendaki dari Bandung yang berjumlah 6 orang. Di sana pun mereka saling menyapa dan mengobrol. Lalu di tengah obrolan, Patrick menanyakan keberadaan tentang bunga Edelweiss di Gunung Ciremai. Dan setelah dijelaskan, mereka pun bergegas pergi menuju ladang Edelweiss sekalian turun. Singkat cerita, sampailah mereka di ladang Edelweiss. Irma dan Hendra ternyata baru pertama kali melihat bunga itu. Lalu kemudian Patrick dan Alpin pun dengan sotoynya menjelaskan tentang bunga Edelweiss dan segala mitosnya kepada Irma dan Hendra. Setelah puas berada di ladang Edelweiss, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk turun. Yang waktu itu sekitar jam 3 sore. Dan setelah sekian lama berjalan, tibalah mereka di persimpangan Linggarjati dan Palutungan. Lalu mereka pun mengambil jalur menuju Palutungan. Namun hingga hari mulai gelap, Patrick, Alpin, Hendra beserta Irma belum juga menemukan jalur yang sama yang sebelumnya mereka lewati waktu naik ke puncak Ciremai. Tapi mereka di sana masih belum berpikiran macam-macam, karena mereka pikir memang jalur utama via Palutungan masih jauh. Akhirnya sekitar jam 7 malam mereka pun memutuskan buka tenda untuk kembali beristirahat dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Setelah sarapan dan sebagainya, sekitar jam 6 pagi, Patrick, Alpin, Hendra, dan Irma mulai melanjutkan kembali perjalanan turun. Namun hampir 3 jam perjalanan, masih belum juga menemukan jalur yang sewaktu itu mereka lewati. Dan anehnya lagi, ada seekor kadal yang terus saja mengikuti mereka, entah sejak kapan. Di sana rasa cemas pun mulai datang dan meyakini bahwa mereka tersesat karena jalur yang mereka lewati terputus dan hanya ada semak belukar setinggi 1 meter di depan mereka. Mereka pun berhenti dan berunding, apakah dilanjutkan terus turun atau kembali ke puncak. Yang akhirnya diputuskanlah mereka semua kembali ke puncak. Lalu mereka pun berjalan lagi ke puncak. Yang anehnya, kadal itu terus saja mengikuti mereka. Karena penasaran, Hendra pun mencoba mendekati kadal itu dan menghentakkan kakinya tepat di depannya. Tapi anehnya kadal itu tetap tidak mau pergi, seolah menantang Hendra. Lalu Alpin pun menyarankan semuanya tetap berjalan tanpa menghiraukan kadal tersebut. Langkah demi langkah mereka sudah berjalan sampai hari mulai sore, namun belum juga keluar dari hutan yang didominasi pepohonan besar. Sedangkan mereka semua sudah lelah melangkah dan tidak menemukan jalan keluar. Kemudian Patrick pun inisiatif memasang tanda dengan mengikatkan tali rapia ke setiap pohon yang mereka lewati. Namun anehnya, mereka semua selalu kembali melewati pohon dengan tali rapia yang dipasang oleh Patrick tadi. Ditambah lagi kadal itu masih saja terus mengikuti mereka.
Senja berlalu, gelap pun datang. Mereka kembali membuka tenda dan membuat santap malam. Untungnya persediaan bekal mereka masih lumayan banyak, terutama biskuit. Air yang dibawa pun masih lumayan banyak. Setelah mengisi perut, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Dengan suasana kali ini begitu hening dan tidak ada suara binatang hutan sama sekali seperti biasanya. Patrick pun mulai terlelap di luar tenda bersama Hendra. Hingga tiba-tiba Hendra membangunkan Patrick karena Hendra melihat seperti cahaya senter berada jauh di depannya. Di situ Patrick pun terbangun dan mereka berdua pun langsung bergegas ke arah cahaya yang seperti senter yang jaraknya sekitar 200 meter sambil berteriak keras meminta pertolongan. Tapi anehnya orang-orang yang terlihat membawa senter tidak mendengar teriakan Patrick dan Hendra. Patrick dan Hendra pun berlari mengejar ke arah sumber cahaya itu. Namun apa yang terjadi bukanlah pertolongan yang mereka dapat. Hendra justru terperosok jatuh ke dalam lubang, sedalam kurang lebih 4 meter. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata sekitar 10 meter dari lubang tersebut adalah jurang yang entah berapa puluh meter dalamnya. Dan cahaya panjang mirip sorot senter tadi ternyata bukanlah berasal dari manusia karena melayang melewati jurang. Dan jika saja Hendra tidak terperosok ke dalam lubang, mungkin saja Patrick dan Hendra sudah jatuh ke dalam jurang dan mati. Di sana Patrick yang panik pun segera mengecek lubang di mana Hendra terperosok. Lalu Patrick menyorotkan senter ke Hendra dan menanyakan keadaan Hendra, lalu Hendra menjawab baik-baik saja. Hanya terluka sedikit di pinggulnya. Kemudian Patrick menyuruh Hendra menunggu sebentar. Lalu Patrick pun bergegas berlari kembali menuju tenda untuk meminta bantuan kepada Alpin dan mengambil tali webbing untuk menolong Hendra yang terperosok. Singkat cerita, akhirnya Hendra bisa diangkat naik. Tapi sayangnya pinggul Hendra sedikit robek, mungkin terkena batuan tajam. Patrick dan Alpin pun segera memapa Hendra menuju tenda. Sesampainya di tenda, Alpin segera mengeluarkan kotak P3K untuk mengobati luka di pinggul Hendra. Belum kelar mengobati luka Hendra, tiba-tiba saja Irma terbangun dan teriak-teriak histeris. Dengan mata melotot, tapi suaranya terdengar seperti suara nenek-nenek dengan bahasa Sunda, yang menurut Hendra, dia bilang, "Arek naon marane datang ka dieu?" Yang artinya, mau apa kalian datang ke sini? Patrick, Hendra, dan Ali pun sontak kaget mendengar Irma berbicara seperti itu dengan mata yang melotot, dan mereka bertiga pun langsung meminta maaf, lalu meminta agar sosok itu keluar dari tubuh Irma. Tapi Irma tetap saja berteriak-teriak sambil sesekali tertawa cekikikan. Di situ pun Patrick, Hendra, dan Alpin membaca doa-doa yang mereka hafal, tapi tidak menunjukkan perubahan apa-apa. Lalu kemudian Patrick yang sudah kesal karena sosok yang merasuk tubuh Irma tidak keluar-keluar, lalu menyuruh Alpin dan Hendra untuk memegang Irma dengan erat. Dan Patrick menduduki kedua kaki Irma dan menggigit jempol kaki Irma. Setelah itu teriakan Irma pun perlahan mulai melemah, hingga akhirnya benar-benar dia sadar. Setelah Irma sadar, Patrick pun langsung memberi air minum kepada Irma. Lalu kemudian setelah itu, Irma mulai bercerita bahwa ia dibawa oleh sosok nenek-nenek ke suatu tempat di dalam goa. Setelah Irma berbicara seperti itu, keadaan pun mulai panik kembali dan berpikir bahwa mereka tidak akan bisa keluar dari hutan ini. Lalu jam 2 dini hari, Patrick memutuskan untuk sholat tahajud. Kemudian Hendra, Alpin, dan Irma pun ikut melaksanakan sholat tahajud dengan wudhu menggunakan air yang ada di dalam dirijen. Mereka berempat pun berdoa agar bisa keluar dari hutan ini, dan jika harus mati pun mereka sudah pasrah dengan keadaan. Tidak lama kemudian suasana pun berubah menjadi haru, dan tanpa sadar mereka berempat pun meneteskan air mata. Setelah sholat dan bersolawat, mereka kembali memutuskan untuk tidur dan melanjutkan perjalanan saat hari sudah terang. Singkat cerita,
Sekitar jam 8 pagi, mereka bertiga bangun kecuali Hendra yang masih terlelap. Saat Alpin menyentuh badan Hendra, ternyata badannya terasa sangat panas, mungkin karena luka di pinggulnya. Lalu kemudian Patrick pun membangunkan Hendra untuk segera sarapan. Setelah mereka sarapan, mereka pun mulai kembali perjalanan ke puncak dengan sangat lambat karena kondisi Hendra yang cukup mengkhawatirkan. 1 jam berjalan, mereka pun tiba di tanah datar yang cukup luas dan mereka pun mulai beristirahat. Kemudian Alpin berjalan sendiri untuk mencari arah. Setelah setengah jam kemudian, Alpin pun kembali dan berkata bahwa ia melihat perkampungan di arah utara. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan turun ke arah utara. Dan sebelum gelap datang, mereka harus sudah sampai di perkampungan yang dilihat Alpin tadi. 4 jam sudah berlalu mereka berjalan, tapi perkampungan yang Alpin lihat belum juga ketemu. Dan sialnya lagi, tanda tali rapia yang Patrick pasang kembali terlihat dan kembali mereka lewati. Padahal mereka berempat telah berjalan sangat jauh ke arah puncak dan sudah berjalan melewati arah lain. Disitulah mereka berempat sudah berpikiran negatif bahwa akan mati di gunung ini. Tapi mereka teringat keluarga di rumah. Lalu kemudian mereka saling menguatkan satu sama lain hingga membuat mereka tetap optimis kembali kalau mereka bisa keluar dari hutan dengan selamat. Hari pun mulai gelap. Mereka masih berada di hutan yang didominasi pepohonan besar. Mereka kembali membuka tenda dan mengisi perut, lalu tertidur kembali. Kali ini Patrick dan Alpin lah yang tidur di luar tenda. Namun sepertinya Alpin tidak bisa tidur. Entah apa yang ia pikirkan. Ia hanya memejamkan mata sambil membaca doa-doa seperti orang yang sangat ketakutan, tapi tidak mau mengatakan apa yang terjadi sebenarnya. Patrick pun terus mengamati Alpin sambil sesekali melihat sekitar. Lalu kemudian Alpin pun terbangun dan menyuruh untuk melanjutkan perjalanan. Saat itu kira-kira jam 9 malam. Lalu Patrick menyarankan Alpin untuk melanjutkan perjalanan saat terang saja. Tapi Alpin tetap bersikukuh ingin melanjutkan perjalanan. Yang akhirnya mereka semua menuruti kemauan Alpin. Dengan perasaan yang bingung, mereka pun mengikuti Alpin kembali ke arah atas, hingga kembali bertemu dengan tanah datar. Anehnya siang tadi mereka berjalan sekitar 7 jam, dari tanah datar hingga sampai ke tempat mereka buka tenda. Kali ini hanya butuh waktu 30 menit saja mereka sampai di tempat itu. Patrick, Hendra, Alpin, dan Irma pun terus berjalan dari area tanah datar, lalu kembali turun ke dalam hutan. Tapi kali ini Alpin mengambil arah ke arah timur dan menembus kegelapan. Entah apa saja yang telah mereka lewati karena sumber cahaya hanya dari senter yang berada di tangan Alpin. Hingga sekitar 2 jam perjalanan, mereka telah keluar dari hutan dan terlihat jelas lampu-lampu dari rumah warga dari kejauhan. Hingga melewati ladang-ladang warga, Irma pun mengenali daerah tersebut yang tidak jauh dari desanya. Lalu akhirnya Irma mengambil alih dari posisi depan menggantikan Alpin. Singkat cerita, akhirnya mereka berempat sampai di rumah Irma sekitar jam 1:30 dini hari. Mereka langsung melakukan sujud syukur dan menangis di depan rumah Irma. Dan Patrick bertanya kepada Alpin dari mana dia langsung tahu jalan pulang. Lalu Alpin bercerita, di saat mereka memutuskan untuk tidur, ada seorang kakek-kakek datang menghampiri Alpin dan mengatakan jika kalian ingin keluar dari hutan itu, kalian harus segera mengikutinya. Lalu mereka pun mulai bercerita tentang apa yang mereka alami selama di Gunung Cermai. Ternyata sejak awal pendakian saat memasuki kawasan hutan pinus, Patrick memang sudah merasa diikuti oleh sosok nenek-nenek. Berbeda dengan Irma yang merasa sering melihat sosok hitam berbadan besar dengan mata merah saat tersesat di hutan pinus.
Lalu ketika Hendra ditanya, Hendra hanya mengaku tidak melihat apa-apa. Tapi Patrick, Alpin, dan Irma tidak percaya karena Hendra terlihat seperti menutupi sesuatu. Lalu kemudian, akhirnya Irma masuk ke dalam rumah, membangunkan ibunya yang sedang tertidur, lalu langsung memeluk ibunya dengan erat sambil menangis meminta maaf dan menceritakan bahwa mereka baru saja tersesat di Gunung Ciremai. Di situ ibunya Irma pun langsung memarahi mereka semua. Dia bilang bahwa warga kampungnya tidak ada yang berani mendaki Gunung Ciremai kecuali mencari ilmu-ilmu tertentu. Tapi di situ mereka berempat bersyukur karena masih bisa kembali dengan selamat. Dan mereka berjanji tidak akan ceroboh lagi mendaki gunung secara sembarangan, terutama tanpa perizinan. Nah, itulah kisah pengalaman horor pendakian Gunung Ciremai yang dibagikan oleh akun @rama_komarujaman. Dan mungkin masih banyak lagi kejadian-kejadian aneh maupun di luar nalar lainnya. Apakah kalian pernah mengalaminya? Coba komen di bawah dan ceritakan pengalaman kalian. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tombol like-nya dan subscribe untuk berlangganan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.